Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Belajar Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas mengenai materi teks anekdot. Nah, Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan teks anekdot, kan? Nah, teks anekdot itu biasanya menyajikan gagasan, ide, ya, pendapat, atau kritikan yang dikemas dalam bentuk humor, gitu. Nah, teks ini juga digunakan untuk menghibur pembacanya. Ya. Jadi teks anekdot tidak hanya ditampilkan dalam bentuk teks, tetapi dilengkapi dengan gambar untuk menunjang isi dan masuk teksnya. Oke, kita masuk ke materi. Kompetensi dasarnya yang pertama adalah menganalisis teks anekdot dari makna tersirat. Lalu mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik tulisan maupun tulis. Nah, sindra peta konsep yang pertama kita akan membahas mengenai menganalisis isi teks anekdot. Oke, yang pertama kita akan membahas pengertian dari teks anekdot. Nah, teks anekdot ini secara luas diartikan sebagai teks yang berisi cerita menggelikan, humor, atau sesuatu yang jenaka. Nah, anekdot itu adalah cerita yang singkat, yang menarik karena lucu dan mengesankan. Ya, biasanya berkisar pada orang-orang, ya, atau berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Dengan kata lain, ya, teks anekdot ini berisi cerita fiksi yang disajikan berdasarkan kisah dari kehidupan nyata dan biasanya melibatkan orang terkenal. Nah, kata anekdot itu berasal dari bahasa Yunani, ya, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti tidak diterbitkan atau tidak dikeluarkan. Nah, istilah itu muncul dari Prochipus of Caesarea, nah itu penulis biografi dari Justinian pertama, yang membuat sebuah karya kemudian diterjemahkan menjadi memoir, ya, memo singkat yang tak diterbitkan atau kisah rahasia, yaitu sebuah koleksi berisi kejadian singkat dari kehidupan pribadinya dari istana Bizantin. Nah, secara bertahap makna anekdot itu digunakan untuk setiap kisah singkat yang digunakan untuk menekankan atau mengilustrasikan poin yang penulis inginkan, seperti itu. Ya. Fungsi dan tujuan teks anekdot. Yang pertama kita bahas fungsinya. Ya. Oke, fungsi dari teks anekdot itu ada dua, yaitu fungsi primer dan sekunder. Nah, fungsi primer, ya, dari teks anekdot adalah sebagai sarana atau wahana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan, ya, yang berhubungan dengan ketidakpuasan, ya, kejengkelan, kemarahan dan sebagainya. Itu dari fungsi dari teks anekdot secara primer. Lalu ada fungsi sekundernya. Apa fungsi sekundernya? Nah, fungsi sekundernya ini adalah sebagai bahan hiburan, analogi, atau contoh dalam menjelaskan sesuatu, ya, penarik perhatian dan sebagainya. Itu fungsinya. Ya. Tuh. Nah, fungsi tersebut secara tak langsung berkaitan dengan tujuan adanya teks anekdot. Nah, tujuan teks anekdot itu terbagi menjadi tiga, ya. Yang pertama adalah menyampaikan kritikan secara tak langsung dengan cara sindiran pada layanan publik di bidang hukum, ya, politik, lingkungan, dan sosial. Lalu yang kedua apa? Membangkitkan atau menggairahkan tawa untuk menghibur pembaca. Yang ketiga, mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari suatu kisah singkat
atau untuk melukiskan sesuatu yang sifatnya ringan. Itu adalah tujuan dari teks anekdot. Ya. Lalu di sini ada ciri-ciri dari teks anekdot. Yang pertama, bersifat humor. Ya. Artinya bisa menghibur, ya, menyindir dan lelucon. Lalu yang kedua, secara umum biasanya menceritakan hewan dan manusia. Yang tiga, berdasarkan kejadian sebenarnya, terkadang juga berasal dari imajinasi. Pengarangnya tadi yang dibilang dari fiksinya, ya kan? Gitu. Lalu beberapa menyerupai dongeng. Ya. Yang kelima, biasanya berkaitan dengan orang-orang penting, ya. Orang-orang penting. Ya. Lalu memiliki tujuan tertentu atau bertujuan untuk mengkritik. Nah, apa perbedaan anekdot dan humor? Yang pertama, anekdot itu bertujuan untuk menyindir seseorang yang biasanya merupakan orang penting, saya sebut tadi. Sedangkan humor, tujuannya itu dia menghibur, ya, tapi isinya tidak berisi sindiran kepada orang penting. Seperti itu tujuan dari perbedaan maksudnya dari anekdot dan humor. Tuh. Ya, yang kedua, dalam anekdot itu terdapat kritik, ya, kritik. Sedangkan humor tidak ada kritik, ya. Yang ketiga, anekdot itu isinya terstruktur, ya, artinya dia terstruktur datanya, ya. Sedangkan humor isinya tak struktur, tidak terstruktur. Yang terakhir, anekdot menggunakan bahasa yang sopan, ya. Penulisannya juga baku, resmi. Sedangkan humor terkadang bahasanya kurang sopan, seperti itu, ya. Lalu yang selanjut, jenis teks anekdot. Nah, teks anekdot ini terbagi menjadi dua macam, yaitu teks anekdot lisan dan tulis. Nah, apa contoh teks anekdot lisan? Kita lihat sini ada singkatan yang sudah umum digunakan, ya, tetapi memiliki makna baru, ya, yang dianggap lucu. Contohnya apa sih itu? UAS, ujian asal silang. Nah, itu adalah singkatan-singkatan yang dianggap memiliki makna baru, tapi menghibur, gitu. Ya. Kos kurang ongkos, misalkan, sudah terbiasa. Lalu ada tugas, tanda utama gue anak sekolah, gitu. Cabe, cewek alim berhati emas, contoh. Kudis kurang disiplin. Itu adalah contoh dari teks anekdot lisan. Lalu ada teks anekdot tulis. Nah, biasanya teks anekdot tulis itu disajikan dalam bentuk cerita, ya, dialog, drama atau puisi. Itu dari teks anekdot. Kita lihat di sini ada salah satu dialog, ya, dialog atau drama atau cerita. Becak dilarang masuk. Nah, ini adalah salah satu dari contoh teks anekdot tulis. Itu, ya. Baik, sampai sini kita lanjut di pertemuan kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.